A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini karunia Allah yang tiada tara selalu melimpah rahmatnya kepada kita semua, sehingga keimanan kita tetap tinggi dalam rangka thalabul ilmi, kesabaran kita tetap tinggi dalam rangka menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita simak pada hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan lumeber, kalau orang Jawa itu lumeber itu apa ya? Dan membawa pengaruh dalam semangat kita dalam berislam, menjalani kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan kemarin tentang hakikat rezeki kita. Kemarin kita sudah sampaikan mengenai kapan sebenarnya rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika kemarin belum sempat, mudah-mudahan tidak menjadi ganjelan, dan ini tidak, setelah saya sampaikan juga tambah lapang dan tidak menjadi perdebatan juga karena ini berhubungan dengan yang gaib ya. Karena berhubungan yang gaib, maka rujukan yang ada hanya Al-Quran dan hadis ya. Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah saya sampaikan bahwa rezeki itu ternyata sudah ada ditetapkan. Kemarin kan saya sampaikan ketika kita belum menjadi seorang janin, ya kan, masih di dalam tulang sulbi pun sebenarnya rezeki sudah ditetapkan. Ini rujukannya bahwa kita tahu, kita mengenal bahwa dalam surat Hud ya, dalam surat Hud ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin ya. Jadi di dalam surat Hud ini tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat kediaman binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya telah tertulis di dalam kitab yang mulia, yaitu Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Hud ini memberikan beberapa pengertian kepada kita. Satu, ya kan, segala sesuatunya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Ini yang pertama. Nah, kemudian rujukan berikutnya adalah kita paham bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menjadi dasar kita yang pertama. Kalau kita menganggapnya, mohon maaf, saya menanalogikan sedikit, ini adalah backbone-nya, kan gitu ya. Ini adalah blueprint-nya yang berada di Lauhul Mahfuz.
Karena apa? Karena nanti itu kan dari blueprint itu ada turunannya dalam ayat-ayat dan sabda-sabda Rasulullah berikutnya, ya kan? Jadi kalau secara mensulah tadi jelas sekali semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Apapun yang tertera, apapun yang terjadi, apapun yang terlaksana di dalam alam nyata ini semua sudah tertulis. Tidak ada yang tertinggal satupun. Itu dalam surah Hud. Nanti berikutnya akan kita bahas dari Hud ayat 6 ini, surah Hud ayat 6 ini. Kita hanya mengambil satu inti saja tadi ya, semua ada di Lauhul Mahfuz. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga menyampaikan, beliau bersabda, sesungguhnya ini berhubungan Lauhul Mahfuz, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Al-Qalam mengatakan, ya Allah, apa yang akan aku tulis, yang harus aku tulis, ya kan? Allah kemudian berfirman, tulislah berbagai takdir dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dari Ubaidiyah bin As bin Somit dan kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, dari sini kita memahami, berarti hubungan dengan Lauhul Mahfuz tadi ditegaskan lagi karena segala sesuatu belum ada dituliskan oleh Al-Qalam, kan begitu. Berarti segala sesuatu ditetapkan tadi sudah berada di Lauhul Mahfuz. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai setetes air mani atau yang disebut nutfah selama 40 hari. Ini proses kejadian manusia, proses kejadian janin ya. Kemudian berubah menjadi setetes darah yaitu alaqah ya, selama 40 hari. Kemudian berkembang menjadi berkembang itu artinya berproses, memecah belah. Itu mohon maaf Ibu sekalian, kecepatan membelah dari sel sperma yang sudah bertemu dengan sel ovum itu, kemarin saya baca dalam satu literatur itu sampai 250 juta kali kecepatannya membelahnya dalam 1 menit. Bayangkan, jadi cepet banget kan. Kita bisa membayangkan kan ya, dari mohon maaf setetes air mani, mohon maaf ya, bukan vulgar ya dari setetes air mani bertemu dengan ovum itu kan sangat kecil. Kemarin kita sampaikan bahwa hanya seekor sperma yang bisa menembus membuahi 1 ovum. Ini umumnya saya bilang umumnya. Yang tidak umum bisa 2 sperma membuahi 2 ovum. Jadi perempuan itu ovarium itu tempat keluarnya ovum itu kan kiri dan kanan, ya kan? Jadi sekali keluar itu hanya 3 telur Bapak Ibu sekalian. Bayangin 3 telur. Direbut kemarin berapa? 5 sampai 10 juta yang normal, ya kan? Jadi yang satu belok ke kanan ternyata buntu, salah jalan, nggak ada telur di situ, meninggal. Yang satu kepleset, meninggal, dan lain sebagainya. Sampai tinggal 1. Ketika 1 sudah membuahi, maka yang lainnya gugur. Yang lainnya gugur. Bayangin itu. Itu kan kecil. Ya mohon maaf, kalau kita laki-laki mengeluarkan saat berhubungan intim mengeluarkan sperma itu kan hanya 5 sampai 10 mili.
Tahu kan 5-10 mili cuma segini loh. Sementara satu gelas aqua itu 110 mili. Bisa dibayangkan ya? Segelas aqua itu kan 110 mili. Laki-laki mengeluarkan itu hanya 5-10 mili. Kan kecil sekali. Sekian volume kecilnya itu berisi 5-10 juta sperma. Uyel-uyelan gitu. Kira-kira begitu. Berarti kan sperma itu kan kecil banget. Itu hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Kita nggak bisa ngelihat telanjang mata, nggak bisa. Dilihat di mikroskop yang besar, bukan mikroskop biasa yang di lab-lab anak-anak sekolah, bukan. Begitu. Nah itu ternyata kita bertemu pembalaannya itu blas, sehingga dalam umur 3 bulan, 4 bulan tadi ya, dalam umur 4 bulan kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah ya, selama 40 hari. Berarti 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, 120 hari. Berarti 4 bulan 4 bulan pas ya, 4 bulan pas kira-kira lah ya, kurang lebihnya, karena bulan kan ada 30, ada 99. Jadi kira-kira 4 bulan itu sudah segede segumpal daging. Dalam artian segumpal daging itu berarti kan segini, menempel di dalam rahim ibunya. Itu sudah menempel ya. Jadi ketika dia bertemu di dalam rahim kemudian masuk di dalam rahim itu belum menempel, itu berenang-renang, kalau mungkin berenang-renang dalam lautan rahim ibunya. Setelah itu bisa menempel seperti lintah, tahu kan lintah ya? Tahu lintah? Menempel pluk di rahim ibunya, mulai dia mengencangkan gigitannya dalam tanda kutip ya, menempel gigitannya, kemudian melubangi rahim ibu, merangsang rahim ibunya yang ditempelin tadi untuk membentuk suatu plasenta. Plasenta itu adalah suatu saluran yang akan nanti memberikan makanan dan oksigen ke dalam calon janin ini. Kan dahsyat sekali. Siapa yang mendesain ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau itu nempel merucut, merucut tahu kan ya? Lepas apa yang terjadi? Keguguran. Merucut. Kan begitu. Ini logikanya sederhananya begitu. Jadi nempel kuatnya itu, tenaga dari mana dia bisa nempel kuat? Tenaga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga begitu. Nah, nanti akan saya bacakan nanti ya proses tentang apa itu janin itu. Kemarin saya nemu bukunya di dalam perpustakaan, ternyata ada gitu. Dalam perpustakaan dalam situ. Ya. Setelah 40 hari ketiga, kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya roh, sebagian dari roh Allah, dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezeki, ajal, amal kecelakaan, dan amal kebahagiaan. Nah, terus di mana jodohnya kok nggak ada ketetapan? Para fuqaha menyampaikan bahwa amal kebahagiaan itu salah satunya adalah jodoh. Jadi termasuk, mohon maaf, kalau kita mengikuti, kita menekunin, kita merenungin dari hadis ini, berarti mohon maaf, apabila kita terjadi kecelakaan, berarti kecelakaan kan bukan rezeki kan ya, dalam tanda kutip, karena rezeki kemarin kita definisikan sebagai sesuatu pemberian Allah yang bisa membuat kita senang, bahagia, nikmat, dan bersyukur dan lain sebagainya. Meskipun di dalam satu celaka itu nanti kita juga diwajibkan bersyukur, karena kalau kita mau hamil ternyata ini bagian dari qadha yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga dari sini kita jelas Bapak Ibu sekalian,
Itu turunan keduanya. Berarti dari Lauhul Mahfuz kan gitu kan ya. Kemudian malaikat mengambil dari blueprint tadi mengambil blueprint tadi di Lauhul Mahfuz, dibacakanlah, ditetapkanlah ke dalam janin pada umur 4 bulan. Para fuqaha menyatakan makanya itu sudah dianggap sebagai bayi, sebagai janin yang apabila terjadi keguguran setelah umur 4 bulan dilakukanlah sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Hadi. Begitu Ustadz ya? Iya kan? Bisa dipahami ya? Nanti kalau salah mohon dikoreksi Ustadz. Jadi kalau ada janin keguguran umur 4 bulan setengah, 5 bulan setengah, maka prosesinya sudah dianggap sama dengan zanazah. Janazah. Begitu ya. Jadi turunan keduanya. Nah, kemudian turunan ketiganya adalah kita memahami dalam surat Al-Qadar, yaitu pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu waruku fiha bidani rabbihim min kulli amr. Ya. Ini berhubungan dengan surat Ad-Dukhan ayat 4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang kita memahami lagi, tambah satu keilmuan bahwa ternyata hakikat dari rezeki kita berdasarkan definisi rezeki tadi, bahwa sudah tetapkan sejak zaman azali sejak zaman azali 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, kemudian ditetapkan kepada kita sebagai calon janin pada umur 4 bulan. Kemudian ditetapkan lagi, diberitahukan lagi kepada kita setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Ya, jelas Bapak Ibu sekalian ya? Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kefakiran saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.